Keris yang cocok kira-kira keris seperti apa, Mbak? Soalnya saya awam, Mbak. Untuk teman saya. Jadi ketika beliau ini beli di luaran yang istilahnya yang belum paham benar tentang orangnya atau figurnya siapa, jadi kan bisa saja beliau ini tersesat gitu, Mbak. Siap. Jadi kan harus sama ahlinya dan tentunya Mbah Segoro Bening ini pasti paham. Nah, agak sedikit merinding, Mbak. Waduh. Nah ini. Saya jadi takut itu, Pak. Gimana? Bukan, Mas, maksudnya yang namanya pusaka itu. Ini kan keris pusaka. Oh, gitu ya. Pasti ada auranya, kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, nikmat sehat, nikmat bahagia dan nikmat kesuksesan, nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, berkat beliaulah dari alam yang jahil menuju cahaya seperti apa yang kita rasakan luar biasa. Baik pada saat ini tentunya suatu kehormatan di sini kedatangan sahabat atau saudara tentunya di sini mencari sebilah pusaka, karena tanpa ditanya tentunya Ki Segoro Bening di sini tahu, insya Allah. Nah begitu, karena di sini tempatnya pusaka begitu. Oleh karenanya kalian jangan kemana-mana, karena Ki Segoro Bening di sini akan kupas tentang apa yang diinginkan beliau-beliau ini. Oke? Baik. Kita sapa subscriber dari mulai yang sebelah kiri ya. Ya, belakang, Mbak. Ya. Saya Anton. Oh, siap. Dari siap. Pasar Minggu, siap. Saya diajak ke sini sama masnya ini. Ya. Perihal sampai udah Pak, tadi kan udah sampaikan, udah paham kan? Oh, siap. Perlu saya sampaikan tanggal lahir saya? Oh iya, sudah tahu tentang tanggal lahirnya, sudah ini karena tadi sudah dibicarakan, karena benar, tidak benar. Yaitu dipublikasikan begitu. Siap. Oke, jadi sudah tahu begitu ya. Jadi saya perkenalan juga ini yang di samping saya nih. Kebetulan Bang, saya Febrin. Siap. Jadi memang kami berdua ini kesini tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Tentunya pengen bertanya nih Mbah, kan siap. Selaku Mbah ini kan paham tentang keris, bagaimana keris ya kan. Jadi teman saya ini kan gini Mbah. Jadi dia pengen punya keris nih ceritanya Mbah. Keris yang cocok kira-kira keris seperti apa Mbah? Soalnya saya awam, Mbak. Untuk teman saya. Jadi ketika beliau ini beli di luaran yang istilahnya yang belum paham benar tentang orangnya atau figurnya siapa, jadi kan bisa saja beliau ini tersesat gitu, Mbak. Siap. Jadi kan harus sama ahlinya dan tentunya Mbah Segoro Bening ini pasti paham. Nah itu dia, Masya Allah. Nah itu, jadi untuk kalian dimanapun berada di luar, jangan ragu lagi untuk mengoleksi pusaka. Kalau bukan kita, siapa lagi kan begitu. Nah ini sudah pusaka-pusaka yang memang digeluti oleh Ki Segoro Bening itu sejak mulai diorok begitu. Jadi tidak salah lagi begitu. Masya Allah, luar biasa. Saya sudah mengerti. Subhanallah. Kira-kira kerisnya itu yang seperti apa, Mbak? Nah ini. Jadi biar teman saya ini beliau ini kan bener-bener awam nih Mbah tentang keris, jadi belum tahu. Jadi biar beliau ini juga belajar seperti apa sih yang cocok buat beliau. Baik, kerisnya seperti apa. Tentunya saat ini sudah saya tangkap dengan apa pusaka yang dipegangnya itu buat ageman. Jadi yang saya tekankan kepada
saudara, bahwasanya pusaka di sini memang tidak ada punya kekuatan apapun, tapi atas kehendaknya, yang insya Allah atas kehendaknya tentunya Sang Maha Pencipta, karena pusaka ini diciptakan oleh Sang Perampu itu melalui laku spiritual, kuasa suci dari kecil besar itu suci, sehingga di situ akan besar harapan apa yang diinginkan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan pusaka ini, ya insya Allah. Nah, ini pusaka yang memang saya punya begitu ya, insya Allah. Jadi keren sekali, Mbak. Nah, ini pusaka. Nah, ini sebelum saya kupas, tentunya saya coba dipegang saja dulu. Saya terima Mbak ya. Ya, saya dipegang dulu. Tentunya dilihat dulu. Ya kalau bisa komunikasi, tapi kalau belum bisa ya diperhatikan saja. Iya. Ini saya buka? Iya, buka. Gimana bukanya, Mbak? Nah, ini bukanya harus ada adab begitu. Oh, gitu gimana, Mbak? Jadi harus begini. Jadi Iya. Nah, ini. Jadi ini Tapi kok saya agak sedikit merinding, Mbak. Waduh. Nah, ini. Oh, saya jadi takut ini, Pak. Gimana? Bukan, Mas, maksudnya yang namanya pusaka itu. Ini kan keris pusaka. Oh, gitu ya. Pasti ada auranya, kan seperti itu. Oh. Nah, itu yang bikin kadang-kadang Oh, iya. apa ya, kayak semacam perasaan itu kayaknya gimana gitu. Saya ada rasa. belum ngerti. Oh, siap. Beliau kan masih baru Iya, gitu, iya, Mbak. betul, Tapi beliau sudah mulai seneng ini sudah Kalau alhamdulillah. Gitu. alhamdulillah. Jadi kalau sudah mulai senang, ya alhamdulillah, karena ini warisan budaya yang kita harus lestarikan begitu. Nah, jadi ya kembali kepada sebuah pusaka, jadi ada etikanya. Oh, gitu, Mbak, ya. Tentunya di sini agak sini dulu, baru diangkat ya. Oh, gitu ya. Nah, jadi rangka yang diangkat begitu. Nah, baru dilihat. Nah, coba dipegang dulu. Saya terima, Mbak ya. Ya. Ini Aduh, maaf, jangan kalau pusaka di sini, jangan dipegang. Oh, gitu ya. Kenapa? Karena tangan itu mengandung garam. Nah, di sini bisa karat begitu. Oh, jadi bisa rusak gitu. Bisa Mbak? rusak. megangnya berarti gimana, Mbak? Ya, pegangnya Gini begitu. aja, ya. Terus pakai kuku di sini. Oh, gini. Nah, di situ. Oh. Nah, Gini, Mbak ya. nah begitu. Nah, Ini kok dikasih plastik ini gimana, Ini saya Mbak? mau tanya, nggak berani nih. Oh iya. Gimana, Mbak? Itu? Jadi kebiasaan kalau ini di Jawa Timur di sini dikasih plastik di sini agar tidak disentuh oleh tangan, dan di sini orang suka kering gitu. Macam-macam, jadi yang suka dengan pusaka ada yang mau kering, tapi kebanyakan orang-orang Jawa Timur ke Madura begitu. Ini boleh nggak dibuka, Mbak? Buka. Nggak apa-apa, Mbak. Ya, Dibuka, Mbak. apa? Bismillahirrahmanirrahim. Buset. Nah, nih. Kukunya taruh sini, Mbak ya. Ini, Mbak ya. Ya, kukunya begitu. Oh, bagus ini, Mbak ya. Nah, Ini Bagus. digambar apa gimana ini, Mbak? ini bukan Ada digambar. ininya? Jadi ada penempahan dari zaman dulu. Jadi ini tercampur dengan meteorit begitu. Oh, begitu, Mbak ya. Bukan dibikin kayak semacam cetakan gitu, Kayak bukan ya? dicetak gitu ya. Nah, kalau dicetak tentunya sama. Nah, di sini Iya. pamor-pamor itu tidak akan pernah sama. Hmm. Ya, walaupun seperti begini, dimanapun tidak akan pernah sama. Karena apa? Karena tidak dicetak itu. Itu melalui tangan-tangan Sang Perampu. Luar biasa indah. Ini pamornya apa ini kira-kira, Mbak? Ini Nah, kan teman Pamor saya. yang mana, Pak? Pamor yang mana ini? Oh. Yang ini apa yang mana? Pamornya yang mana ini? Pamornya mungkin yang putih ini, Mbak. Ya. Ini yang putih ini mungkin ya. Jadi yang pamor itu yang putih. Nah, di sini yang putih di sini ada campuran meteorit begitu. Oh, meteor yang angka mati mana? Iya, yang jatuh dari atas begitu. Konon. Masa bisa Pak dimasukin sini? Oh iya, melalui proses begitu. Oh, gitu ya. Makanya ini besi aji, besi yang memang dimuliakan begitu. Pamor berarti ya? Pamornya. Jadi Wah, kalau Mbak, ini dapurnya apa, Mbak? ini Karena ini kan teman saya ini kan Iya, belum paham biar gitu, Mbak. Oh, gini. Jadi maaf, tahu. ya. Nah, Ini ya. Jadi filosofi buat teman saya ini kan baru Ini, Mbak, ya? Mbak. Iya. Jadi biar paham gitu, Mbak. Jadi keris ini cocok gitu, buat teman saya. Oh ya. Nah, ini karena beliau ini
pemula, nah tentunya ini sangat pas. Ya, di mana pusaka-pusaka yang awal sebagai identitas di situ yang memang keris brojol, jalak tilam sari, jalak tilam upi, terus jalak sangat tumpang. Nah ini brojol. Oh beda-beda nama Mbak ya? Beda, jadi semua itu ada filosofi. Saya kira cuma lurus sama lurus gitu aja Mbak. Iya ada namanya. Oh ada nama walaupun lurus, sendiri ya? ada namanya. Gitu. Begitu. Ini apa namanya tadi? Brojol. Brojol. Kayak bahasa Jawa Mbak, brojol Mbak? Iya, brojol tersendiri di situ ya keluar. Artinya keluar dari ya filosofinya itu maksudnya keluar. Misalnya bayi itu keluar dari perut ibu gitu ya, maksudnya keluar ke dunia begitu. Artinya keluar itu banyak, ya maksudnya keluar dari permasalahan. Brojol Mbak kalau orang bilang Jawa, brojol ya. Bayi itu dulu kalau dukun bayi ya pakai begini. Oh buat dukun bayi. Iya dicelup airnya begitu biar merojol cepat begitu. Tapi di kalau lebih dalam lagi di sini, yang namanya brojol di sini keluar dari permasalahan apa yang di diri kita begitu. Masalah apa bisa keluar. Nah, ini kan lurus tentunya besar harapan kepada Sang Maha Pencipta. Begitu. Kalau keris ini Mbak, maaf Mbak, nanya Mbak. Kira-kira berapa tahun ya? Ada 10 tahun Mbak? Ya kalau keris ini kalau zaman kerajaan kerajaan ini ya? Madura itu. Madura ini tangguhnya brojol, dapurnya brojol, Mbak. dapurnya brojol, tangguhnya Madura 100 tahun Mbak ya? Lebih? Oh lebih. Itu sama dengan kayak Majapahit. Itu 700 tahun, 700 tahunan Abad begitu. 12. Oh, bisa seutuh ini berarti dirawat Mbak ya? Sudah dirawat. Jadi untuk perawatan di sini tentunya pakai warangan atau enggak mengkudu dulu. Kalau dari zaman dulu mengkudu ditumbuk baru direndam sama ini atau air kelapa. Itu proses marangnya. Iya, nyuci. Kalau nyuci tentunya pakai yaitu tadi sebelum nyelup ke warangan harus bersih. Ini bagus Mbak ya, ada pinggirnya, ada gininya. Nah, filosofi yang ada di sini di pamor. Jadi dapur sama pamor ini ada esoterisnya semua begitu. Kalau pamornya apa itu? Nah, kalau pamor ini kulit semangka. Jadi kulit semangka di sini tentu terus diidentifikasi kerejekian, digampangkan kerejekiannya, dan di sini dapur brojol keluar dari permasalahannya. Ini sangat pas buat jenengan ini. Berarti luar biasa nih Bang, ratusan tahun ini Bang ya? Ratusan tahun. Bukan setiap orang dapat kayak gini Bang. Waduh, jarang begitu. Dan di sini ada wongkonnya nih. Nah, mungkin saudara skiber ya belum tahu. Nah, wongkon itu ada garis-garisnya tuh. Tuh ada garis-garisnya. Jadi dapurnya brojol, pamornya kulit semangka ungkon gitu. Wongkon betul. Kulit apa? Kulit semangka. Kulit semangka itu Bang. Kulit semangka. Di tengah ini berarti ya? Iya. Jadi kulit semangka itu. Kalau yang bikin siapa namanya? Empu Bang ya? Ya empu. Itu bisa dikatakan empu kalau nggak keliru itu bisa empu banjir begitu. Kalau di Jawa Timur. Empu banjir. Sunep itu. Iya. Ini dari ininya empu suko muridnya. Bisa begitu. Menurut penerawan Mbah ini, keris ini kira-kira cocok sama saya nggak ini? Nah ini yang saya tangkap mulai tadi ya cocok karena sampean itu jenengan itu yang saya utarakan tadi sebelumnya kan. Nah, sudah saya kita obrolin barusan karena tidak bisa dibuka di dunia umum begitu di publikasi di publikasi sehingga saya mencoba untuk menyatukan dengan jenengan di sini yang pas begitu. Brojol. Maaf Mbak. Kan saya pernah dengar dari teman-teman Mbak. Iya. Waktu saya di kampung nih ya. Mereka itu kadang kerisnya itu diwarisin banyak nggak kuat. Kadang anaknya yang sakit. Kadang gelodakan sendiri di lemarinya. Itu kayak gitu gimana? Ini cocok nggak saya? Nah itu kalau kayak begitu kadang-kadang ya itu nggak dirawat. Oh harus dirawat Mbak ya? Ya harus dirawat karena di sini warisan leluhur kita kemudian dibiarin kan kadang banyak kayak begitu. Kan anak cucunya nggak tahu. Jadi makanya
saat ini kita edukasi buat mereka-mereka yang Tapi belum tahu. merawat itu bukan ini nggak baik, bukan memuliakan dia kan, bukan kan? Maksudnya bukan istilahnya bukan Merawat menyembah gimana? ini, Gimana? bukan merawat di sini, istilahnya apa biar agar tidak karat begitu. Oh, menjaga biar nggak rusak ya Mbak ya? Biar nggak rusak. Oh, pantesan nih saya ukur ini Mas. Jadi memang ya keris itu memang gini Mas. Jadi Mbah Segoro Bening ini tentunya kan sudah sangat ahli Benar. dalam memilih pusaka. Tentunya beliau ini secara spiritual juga. Beliau ini kan sudah lama malang melintang. Jadi Mas Santo ini Mas Iya, Santo. iya. Jadi ya percaya saja dengan Mbah Segoro Bening. Ya insya Allah Mas. Ini kan juga akan baru. Jadi ini keris pertama ya. Tapi ini dimaharkan Mbak ya? Iya. Nanti mau mahar di belakang Mbak ya? Iya, jadi Iya. masalah mahar nanti di belakang. Iya. Tapi ini yang cocok ya ini. Ini saya Tapi menarik Bang. Iya. Banyak ini kan kita sering lah ya. Iya. Nonton konten Iya, benar. seputar tentang pusaka. Iya. Memang bener nggak sih Bang? Keris itu ada yang harganya sampai ratusan juta, miliaran juta. ini kira-kira mahal nggak Mbak? Standar Mbak ya? Nah, sebentar dulu. Saya Iya. sangat menarik untuk Iya. dikupas barusan tadi Iya. bahwa pusaka-pusaka ini ada yang ratusan juta dan miliaran. Sangat iya sekali. Oh, sudah semahal itu Mbak? Benar. Dan Kok bisa mahal itu Mbak? Itu bagaimana sejarahnya? Keris Nah. itu kok bisa harganya itu dilihat dari segi apanya gitu Mbak? Kok bisa harganya mahal? Ini kan menarik nih. iya Para- betul. Penonton Jadi ini menarik. Mbak. jadi masalah yang mahal tentunya dari segi fisiknya dengan seninya. Nah, di situ yang memang mahal sekali. Jadi material-material dari fisiknya, jadi besinya pulen begitu. Jadi pamornya itu rata-rata tidak berpori begitu. Jadi kesannya itu keras banget begitu. Nah, ini belum masih ada pori-pori ini. Pori-pori maksudnya gimana Mbak? Ya masih ini kan mengkilat juga tapi masih ada pori-pori gitu. Oh, yang lapis-lapisan ini Mbak ya? Iya. Lapis-lapisan itu kalau di zoom pakai Ini kaca mohon maaf nih membesar. Mbak, ini kira-kira nih Mbak ini. Ya. Mohon maaf ya saya potong bentar gitu. Untuk keris ini kan kita bisa bicarakan mahar ya, nanti kan Ya. di belakang. Ini ada nggak Mbak kira-kira sampel keris yang harganya itu yang ratusan juta gitu? Ada. Itu Jadi pusaka- Mas penasaran Wah, nggak? ini benar ini saya pengen lihat. Wah, Kan kita Jangan-jangan sebagai- ini yang miliaran ini. Bukan kan Woi. Bang ini Mbak? oh iya. Ini baru miliaran kan? Bukan kan? Bukan. Lah, iya. Kalau ini standar. Kalau saya ngomongnya sampai 15 juta, 20 juta saya beli. Enggak, Iya. ini memang Itu standar. Oh, Gampang gitu ya. nanti, ya. Oh, kalau yang 9 saya angkat tangan Mas, kalau 9 Mas, kalau ini Mas. Mm-mm. Ya, ini kita penasaran aja. Ah, iya, benar. Sebagai penonton nih. Kalau 20 juta oke lah ya, 30 oke lah ya. Segitu itu seperti apa Mbak? Penampakannya itu seperti apa Mbak? Oh, penampakannya. Jadi Iya, jadi kita nggak berbicara esoterinya maksudnya Mbak. Ya. Jadi bicara sebagai orang awam, Mas juga teman Mas Santo ini sebagai orang awam itu seperti apa gitu? nah ini Ada nggak kira-kira sebentar, di sini, Mbak? saya coba apa? Sebentar. Nah, ini taruh dulu. Oh iya, maaf Mbak. Nanti gimana nyerahin gimana Mbak? Ini aja. Ya, nanti dibicarakan lagi. Siap, siap. Ya, nanti Mbak ya. Ya. Nanti di Nah, belakang. gampang di sini, Ya. ditaruh sini dulu karena pengen tahu yang ratusan juta begitu ya, agar kalian dimanapun berada paham dengan keris-keris yang memang angkanya sangat dahsyat begitu. Baik, saya coba perlihatkan ya yang biasa gitu ya, yang harganya menarik begitu ya. Soalnya kan begini Mas. Kalau Iya. harganya dari 100 juta sampai miliaran, Nah ini, kan sama kayak dengan mobil-mobil. Nah, berarti buat investasi bisa dong Mas berarti. wah, Oh, itu bisa ya? sangat pertanyaan bisa. kita kan seperti itu. Jadi kalau kita beli keris 100 juta nih, kira-kira ada nilai investnya nggak Maaf itu? Mbak, itu mahalnya dari apa ini keris emas dalamnya? Apa itunya Nah. ada berliannya bagaimana Mbak? betul. Jadi pusaka-pusaka yang memang ratusan juta di situ, dari sandangannya itu beda.
Sandangan itu Sandangan itu maksudnya tempatnya. Ini ya sandangan Mbak ya? Bukan? Nah, bukan. Kalau ini sarung. Oh, sarung. Keris. Anunya apa? Singep tuh. Ingat ya. Nah, singep. Nah, saya akan coba biar agak nggak penasaran. Beliau nih ya, pengusaha. Ya, alhamdulillah ini pusaka yang memang buat jadi ageman begitu. Insya Allah dengan izin Allah apa usahanya lancar, bertambah terus rezekinya dan tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tetap kita bening mendoakan kalian dimanapun berada, siapapun kalian, apapun kalian, mudah-mudahan kalian tetap dilindungi Allah, sehat, bahagia dan sukses tentunya. Taraga, getar batin, satu rasa nembus batas, hadir, bahagia dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.